Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik mahasiswa di acara sosialisasi program Indonesian International Student Mobility Award edisi vokasi tahun 2022. Ya, jadi di mana program ini diperuntukkan untuk mahasiswa jurusan D3 atau D4. Nah, jadi untuk mengetahui apa aja sih trik dan tips dan apa aja persyaratan untuk program ini, langsung saja kita panggilkan Bapak Dr. Melizar sebagai wakil dari Kantor Urusan Internasional untuk memaparkan terkait program IISMA edisi vokasi. Kepada Pak Melizar kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hari ini lebih kurang 1 jam ya kita akan mencoba mendiskusikan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar program ISMA ini. Sebelum kita masuk ke diskusinya, saya paparkan dulu materinya sekilas. Jadi mungkin di sini ada adik mahasiswa banyak yang sudah mendengarkan ya atau sudah ikut presentasi atau invitation dari ISMA Mobility khusus untuk D3 dan D4. Jadi khusus untuk D3 dan D4 ini adalah program tahun pertama atau masih baru ya. Jadi satu hal yang saya selalu sampaikan bahwa apapun program beasiswa itu, kalau yang pertama itu selalu relatif lebih mudah daripada selanjutnya persaingannya. Ya, jadi selalu peluangnya itu lebih besar dibandingkan nanti di tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan banyak di antara dari mahasiswa yang sudah siap tahun ini sehingga bisa mendapatkan peluang ini. Sebagai informasi, untuk tahun ini itu targetnya atau kuotanya adalah 500 mahasiswa. 500 mahasiswa D3 dan D4 seluruh Indonesia yang akan dikirim untuk belajar ke luar negeri. Saya nggak introduction-nya nggak saya perpanjang, langsung kita fokus ke hal teknis seperti itu ya. Nah, apa saja yang ditanggung dalam beasiswa ini? Jadi pendanaannya dari LPDP, programnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, tapi fundingnya dari LPDP. Jadi yang ditanggung adalah biaya tuition atau registrasi di kampus tujuan, kemudian tiket kelas ekonomi, kemudian ada settlement allowance dan juga living allowance, yang termasuk di living allowance itu biaya akomodasi. Kemudian jika dibutuhkan karantina dan PCR juga ditanggung, termasuk asuransi kesehatan. Nah, kemudian in case ada keperluan emergency, dana emergency juga akan ditanggung. Jadi berdasarkan keperluan atau at cost. Nah, itu biaya yang akan ditanggung. Jadi secara garis besar kita bisa katakan bahwa yang ditanggung itu persis seperti yang ditanggung beasiswa seperti S2 misalnya ya, atau beasiswa S3 atau beasiswa ISMA untuk sarjana. Jadi semua kebutuhan bisa kita katakan ditanggung. Nah, jadi modelnya, jadi ISMA vokasi ini berbeda dengan ISMA yang sarjana. Ada 3 model atau 3 pilihan programnya. Jadi nanti adik-adik ketika mendaftar akan melihat pilihannya itu. Mode yang pertama atau pilihan atau model yang pertama adalah program pengalaman industri. Jadi ini seperti magang ke industri. Jadi kegiatannya full di industri. Tapi tetap ininya melalui universitas. Jadi kita masuk tetap melalui universitas. Nanti ada universitas yang di luar itu yang bekerja sama dengan industri. Jadi walaupun nanti masuknya melalui universitas, tapi adik-adik kegiatannya adalah full di industri. Tidak ada kelas sama sekali. Itu model yang A.
Kemudian model yang kedua itu yang apa namanya blended ya. Jadi ada atau mix. Nah, ini pembelajaran di kelas, kemudian ditambah kegiatan di industri. Jadi pembelajaran di kelas itu pembelajaran berbasis industri, kemudian ditambah kegiatan yang langsung di industri. Kemudian yang ketiga modelnya adalah yang class-based learning. Ini semuanya kegiatannya di kelas belajarnya, cuma pembelajarannya juga tetap masih berbasis industri. Nah, itu 3 mode, nanti adik-adik tinggal menyesuaikan saja dengan misalnya tujuannya masing-masing, kemudian juga dengan apa namanya bidangnya dan lain sebagainya. Nah, kemana saja negara tujuannya? Ini untuk tahun ini 11 negara tujuan. Jadi negara Eropa ada 2, Jerman dan UK, kemudian Australia, Amerika. Oh, ada Eropa satu lagi, ada Perancis, ada Turki juga. Lumayan banyak, ada Irlandia juga. Ada Malaysia yang terdekat dengan kita, ada Taiwan, kemudian Korea Selatan dan Singapura. Nah, jadi biasanya jadi program ISMA itu akan terus bertambah gitu ya. Jadi pengalaman ISMA sarjana, jadi tahun selanjutnya dia akan lebih banyak negara yang terlibat. Jadi untuk ISMA vokasi tahun pertama negara-negara ini yang terlibat sebagai mitra. Kemudian kita melihat distribusi institusi di masing-masing negara. Jadi bisa kita lihat misalnya Australia itu punya 11 perguruan tinggi yang terlibat di program ini. Kemudian Taiwan ya ada 12, kemudian Korea ada 7, Jerman 2 dan seterusnya. Kemudian UK termasuk lumayan banyak ada 8. Nah, jadi kita bisa melihat distribusi perguruan tinggi di masing-masing negara mitra. Oke, nah kemudian bidang studi yang ditawarkan, jadi ISMA sifatnya STEAM, karena ini adalah bagian dari program Merdeka Belajar. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adik-adik mahasiswa itu bisa mengambil bidang apapun, ya. Jadi bisa mengambil bidang di luar bidang kita, seperti itu. Jadi misalnya anak-anak akuntansi misalnya atau anak-anak manajemen misalnya tertarik sekali dengan IT dan memang sedang mendalami IT misalnya. Jadi Anda bisa ngambil bidang IT. Nanti dilihat bidang IT yang ada kaitannya dengan manajemen mungkin supaya bisa dikoneksikan. Intinya adalah karena program Merdeka Belajar ya, jadi bisa mengambil bidang di luar bidang kita seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat distribusinya ini kelihatan bahwa dari kampus yang ditawarkan itu banyak yang paling banyak itu adalah program yang terkait dengan engineering, kemudian selanjutnya dengan IT, kemudian bisnis dan manajemen juga lumayan banyak. Dan seterusnya ada industri kreatif, kemudian public relation dan sebagainya. Ini bidang-bidang yang ditawarkan dari institusi itu. Jadi banyaknya institusi bisa kita lihat dari kolom yang institusi itu. Oke, jadi presentasinya seperti ini kira-kira. Jadi kelihatan bahwa bidang engineering yang paling banyak ditawarkan oleh institusi yang terlibat tersebut. Oke, nah kemudian kita juga bisa melihat dari masing-masing negara itu, nanti yang ini detailnya adik-adik bisa melihat ketika sudah login ke dalam sistem ya. Ketika login ke dalam sistem, bisa melihat detail apa namanya negara, kemudian universitas yang terlibat di negara itu, kemudian bidang studi yang ditawarkan oleh negara itu, universitas itu, kemudian syarat bahasa Inggrisnya. Jadi ada di dalam sistem. Nah, jadi kita harus betul-betul jeli melihat apa namanya bidang studi yang akan kita belajar, kemudian menyesuaikan dengan nilai kemampuan bahasa Inggris kita, kemudian baru kita bisa menentukan ke negara mana atau ke kampus mana kita akan menuju atau memilih, seperti itu. Jadi jangan misalnya kita langsung pasang saya harus ke kampus A gitu ya, ternyata di kampus A itu bidang yang ditawarkan nggak ada bidang kita, itu yang pertama, atau ada bidang kita ternyata tapi bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan kualifikasi bahasa Inggris yang kita punya, seperti itu.
Ini Australia. Jadi lebih detailnya nanti bisa dilihat. Ini Australia juga. Misalnya gini, Australia itu ACU, Edith Cowan University, jadi di Australia. Nah, dia ini bidang yang ditawarkan lumayan banyak ya. Jadi sampai berapa ini? Hampir 10, 9 lebih kurang. Nah, kemudian si ACU ini dia menerima bahasa Inggris Duolingo oke, IELTS oke, TOEIC oke, kemudian ada lagi CEFR, kemudian TOEFL, CBT juga oke. Jadi kita harus melihat itu dulu nanti. Jadi pastikan dulu kita bahasa Inggrisnya apa yang sehingga yang kita miliki, kemudian bidang yang diambil apa, kemudian baru melihat yang juga ada di dalam. Assalamualaikum. Oke, kemudian ini contohnya Australia. Ini Taiwan ya, Taiwan. Jadi juga seperti itu. Jadi kita bisa melihat bidang yang mereka tawarkan dan juga syarat bahasa Inggris yang diminta. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Taiwan lumayan banyak kampusnya, dan kalau kita lihat di sini dia lumayan menerima hampir semua jenis tes ya. Jadi banyak universitas yang menerima Duolingo juga. Kalau ini Inggris ya, kalau di Inggris itu tidak banyak yang menerima Duolingo, dan bidang yang ditawarkan pun tidak sebanyak yang di Australia ya. Kalau kita lihat di Australia itu bidang yang ditawarkan lebih banyak, lebih bervariasi dibandingkan di Inggris misalnya. Nah, ini Korea. Nah, Korea juga bidang bahasa Inggris yang diterima juga hampir semua jenis tes diterima. Tapi bidangnya ada kampus-kampus tertentu yang sangat sedikit bidangnya seperti itu. Kalau pengalaman Isma Sarjana kemarin, Korea termasuk salah satu negara yang banyak sekali peminatnya seperti itu. Jadi nanti kita juga harus bisa memetakan ya, nanti mungkin bisa dengan OIA atau dengan di prodi masing-masing. Kita juga harus bisa melihat misalnya kalau kemampuan bahasa Inggris kita pas-pasan. Jadi usahakan memilih kampus yang tidak terlalu banyak persaingan atau peminatnya. Jadi itu juga salah satu strategi. Karena sistemnya kan gini, kuota. Misalnya gini, kita ingin belajar tentang hospitality and tourism di Korea, di DCU itu. Ya, jadi pihak DCU itu mereka punya kuota. Jadi kuotanya misalnya gini, kami punya kuota 20 orang mahasiswa akan kami terima seperti itu. Nah, ternyata di DCU itu yang melamar hospitality misalnya 200 seperti itu ya, atau 100 orang. Ya, itu kemungkinan besar memang seleksi di tahap awal saja kita udah sangat berat seperti itu ya. Sebelum masuk ke seleksi tahap wawancara. Oke, kemudian ini Malaysia ya, jadi ada beberapa kampus juga partner kita yang cukup intens, kita kerjasama misalnya Universitas Malaysia Perlis, UTM dan sebagainya. Nah, Malaysia juga menerima hampir semua jenis tes kecuali UTM. Ini Jerman, Turki dan Prancis, kemudian juga Amerika. Jadi ini mereka nggak terlalu banyak institusi di negara-negara ini. Misalnya di Amerika itu hanya satu kampus di bidang engineering. Oke, jadi kira-kira itu distribusinya. Untuk data ini nanti bisa dilihat lebih detail ketika dari mahasiswa login ke dalam sistemnya. Oke, ini perangkuman dari distribusi tadi. Nah, terus syaratnya apa? Jadi mungkin Dede sudah tahu bahwa yang syarat yang utama adalah warga negara Indonesia. Jadi nggak bisa untuk mahasiswa internasional di Indonesia atau mahasiswa asing. Jadi ini khusus untuk mahasiswa warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kalau mahasiswa D3, jadi boleh yang semester 4 atau yang tahun kedua sekarang. Sedangkan yang tahun 1 dan tahun ketiga, mahasiswa D3 itu nggak bisa lagi. Kemudian kalau D4, boleh yang mahasiswa tahun kedua dan mahasiswa tahun ketiga. Kemudian bahasa Inggrisnya ya. Jadi bahasa Inggrisnya kalau IBT 70, kalau TOEIC 560, IELTS 5,5, Duolingo 8,5. Nah, jadi ini mungkin salah satu yang perlu dipikirkan juga strateginya, karena di antara semua tes ini yang paling mudah kita lakukan adalah Duolingo, karena itu dilakukan secara online.
Sedangkan yang lain itu kita harus ke test center ya. Dan yang saya tahu test center kayak IELTS itu nggak selalu ada di Banda Aceh, paling ke Medan. Begitu juga dengan TOEIC, apalagi IBT seperti itu. Jadi, tapi kalau udah punya duluan, bagus seperti itu. Yang paling mudah menurut kami adalah yang mudah kita mengikuti tesnya karena bisa diakses dari Banda Aceh atau dari manapun kita berada bisa kita ikut tes adalah Duolingo. Cuma Duolingo ini yang saya tahu, tapi sekarang nggak tahu ini. Pembayarannya mungkin ya agak ini karena butuh bayar melalui kartu kredit atau PayPal, atau mungkin ada pembayaran metode lain yang terbaru saya nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman dari OIA atau teman-teman lain bisa menjelaskan ini yang sudah berpengalaman ikut tes Duolingo. Kemudian nanti daftarnya melalui web, jadi semuanya berbasis digital. Kemudian, nah ini kualifikasi akademik 3 ya. Jadi, nah kalau misalnya di bawah 3 ini memang nggak memenuhi syarat utama, jadi kalau kita kirim pun nggak akan diproses gitu. Jadi sia-sia saja seperti itu. Karena syaratnya diminta 3. Walaupun misalnya nanti Duolingo-nya udah 100 ya, atau TOEIC-nya udah 600, tapi IPK-nya di bawah 3. Nggak bisa juga karena nggak memenuhi 2 syarat utama tadi. Ya, jadi 3 syarat utama, jadi semesternya, kemudian bahasa Inggrisnya, kemudian kualifikasi akademiknya. Itu 3 syarat utama yang wajib dipenuhi. Oke, nah ini jadi kita lihat, jadi berdasarkan tadi jenis tes ada 4 tes yang diterima, ini distribusinya. Jadi kalau kita lihat memang IELTS diterima di paling banyak institusi yang menerima IELTS seperti itu. Kemudian Duolingo itu yang paling sedikit. Hanya ada 27 institusi yang menerima, tapi bagusnya adalah diterima di hampir semua negara, kecuali Singapura satu yang nggak menerima Duolingo. Ya, jadi ini kita bisa lihat misalnya di Australia ada 3 kampus yang menerima itu, di Taiwan ada 5, kemudian di UK ada 5, di Korea ada 5. Jadi itu bagusnya, walaupun jumlah institusinya hanya 27, tapi terdistribusi di hampir semua negara. Oke, ini tadi. Nah, sekarang timeline-nya seperti apa? Ini timeline-nya. Jadi mulai sekarang pertama adalah KUI nanti akan meregistrasi, ya PIC-nya meregistrasi ke laman itu, ke webnya. Setelah itu baru nanti adik-adik bisa mendaftar. Ya, jadi registrasinya sedang kita proses. Atau mungkin sudah selesai, nanti Karya bisa menambahkan penjelasan tentang ini kalau dibutuhkan. Nah, jadi setelah KUI mendaftar, nanti baru adik-adik mahasiswa melakukan pendaftaran. Nah, jadi pendaftaran itu, ya pengisian dan sebagainya itu dimulai pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Namun, pembuatan akunnya itu sudah bisa dimulai dari besok, seperti itu ya. Jadi dari tanggal 27 sudah bisa dimulai pembuatan akun. Nah, jadi setelah nanti proses pendaftaran di sini, upload dokumen dan lain sebagainya, kami di KUI melakukan verifikasi internal, ya, verifikasi internal untuk memberikan merekom bahwa orang ini bisa ke tahap selanjutnya. Nah, kalau di KUI tidak merekomendasi untuk bisa tahap selanjutnya, maka adik-adik mahasiswa nggak masuk ke tahapan ini, ya, nominasi oleh perguruan tinggi asal. Ya, jadi makanya nanti di sini akan ada proses pemantauan terus oleh KUI isian yang sudah adik-adik isi seperti itu ya. Misalnya ada data yang belum lengkap, nanti akan disampaikan untuk segera dilengkapi dan sebagainya. Nah, setelah dinominasi oleh KUI di sini, baru nanti seleksi administrasi ya yang dilakukan oleh kementerian. Kemudian pengumuman kalau lulus administrasi, kemudian lulus ke menuju wawancara. Nah, jadi pengalaman ISMA yang sarjana, tahun pertama ISMA sarjana itu dari USK kita mengirim 19 peserta di tahap awal seperti ya. Kemudian setelah seleksi administrasi lulus 9 orang. Jadi tinggal 9 orang, kemudian yang lulus sampai tahap akhir 4 orang. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, di tahun kedua ini, jadi semakin ketat saingan di tahun kedua, kita mengirim lebih banyak. Kita mengirim 50 lebih ya di tahun kedua yang sarjana.
tapi yang lulus seleksi administrasi hanya 6 orang. Ya, hanya 6 orang. Kita belum tahu ini akan lulus berapa setelah wawancara. Mudah-mudahan 6 orang lulus semua. Nah, jadi harapannya yang vokasi ini akan banyak yang lulus administrasi, ya, sehingga kita perlu persiapkan dengan baik semua persyaratan yang diminta seperti itu. Nah, setelah itu ya, jadi wawancara dijadwalkan 27 sampai 28 Mei, kemudian pengumuman, kemudian 3 sampai 4 Juni penetapan. Setelah itu nanti ada koordinasi antara ISMA dengan perguruan tinggi, kemudian pelaksanaannya diagendakan mulai 1 Agustus sampai Desember. Ya, jadi ini selama 1 semester. Nah, jadi pengalaman yang ISMA sarjana, jadi ada juga yang sampai Januari ya, karena semester di perguruan tinggi yang dituju itu sampai Januari akhir. Jadi peserta masih sampai di sana sampai Januari. Jadi tergantung kapan selesai semesternya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi kita lihat bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, mulai 1 sampai 14 Mei nanti jadi sudah bisa mendaftar ya. Jadi namun sebelum tanggal 1 Mei itu sudah bisa membuat akun ya, mulai besok itu. Nah, kira-kira seperti ini. Akunnya adalah apanya seperti ini. Jadi akun untuk melengkapi profil dasar itu. Ya, data profil dasar itu sudah bisa dibuat mulai besok. Kemudian yang 1 sampai 14 Mei itu ngisi form pendaftarannya. Ya, itu yang dilakukan 1 sampai 14 Mei. Kemudian mulai 15 Mei seleksi, jadi seleksi awalnya itu yang akan dilakukan verifikasi oleh KUI. Oke, nah seperti ini. Jadi mulai 27 April itu mulai besok, jadi sudah bisa buat akun di situ pengisian profil ya, pengisian profil misalnya nama dan sebagainya. Di sini nanti diminta dokumen KTP saja, di sini ada foto di tahap ini. Kemudian mulai 1 Mei nanti baru mengisi formulir pendaftaran. Itu. Nah, ini berkas yang diperlukan. Jadi di tahap awal tadi yang mulai besok bisa dilakukan itu dibutuhkan 2 dokumen saja nih. Scan KTP sama foto. Seperti itu. Kemudian di tahap 2 nanti di form registrasinya, jadi di sana butuh transkrip, ya. Kemudian scan sertifikat pencapaian, itu kayak sertifikat prestasi yang pernah kita dapat, seperti itu, atau penghargaan yang pernah kita dapat. Kemudian surat pernyataan dari mahasiswa, kemudian surat pernyataan dari orang tua. Nah, jadi surat pernyataan mahasiswa dan orang tua itu formnya atau draftnya itu ada di dalam sistem. Jadi ketika dia nanti login, jadi bisa melihat di sana formnya, jadi tinggal diambil draftnya, nanti tinggal diisi datanya. Nah, kemudian form EC. Jadi di dalam sistem itu ada EC-nya itu sudah ada form di dalam sistem. Nanti tinggal menjawab pertanyaan di dalam sistem itu. Jadi ada 4 pertanyaan di sana yang perlu dijawab. Itulah form EC-nya. Itulah EC-nya. Nah, ini lebih detail lagi tahapannya. Jadi registrasi akun ini tadi ya, memilih asal institusi ya, nanti pilih universitas Syakwala, kemudian nama, NIM, ya, email, nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, setelah itu isi profil ya, setelah registrasi akun, kemudian isi profil, data mahasiswa, nomor orang tua wali, capaian, informasi lainnya. Nah, setelah ini selesai baru nanti diisi form, nanti keluar checklist profil dasarnya. Jadi sudah lengkap di sini. Kemudian baru ngisi EC-nya. 4 pertanyaan diisi langsung di sistem. Ya, seperti itu. Kemudian baru mengupload kelengkapan utamanya, ya, transkrip, sertifikat, bahasa, kemudian izin orang tua. Ini bahasa misalnya tadi TOEFL atau lain Duolingo dan sebagainya. Jadi sertifikat penting sekali. Jadi adik-adik yang punya sertifikat yang prestasi atau penghargaan dan sebagainya, ini penting sekali dimasukkan saja sebanyak-banyaknya sertifikat yang didapat, gitu ya. Tapi yang inilah yang sertifikat yang kita anggap layak lah untuk dimasukkan, gitu. Kemudian izin orang tua. Kemudian
setelah selesai nanti konfirmasi dan pernyataan submit. Setelah selesai submit, nah nanti kami di KUI yang memberikan rekomendasi ya, rekomendasi setelah kami. Nah, jadi rekomendasi ini kita baru bisa berikan ketika adik-adik mau memenuhi syarat di sini tadi semua. Selain itu juga rencananya di kita akan melakukan interview di level universitas, begitu ya. Jadi interview di level universitas nanti akan dijadwalkan interviewnya. Jadi berdasarkan itulah nanti kami memberikan rekomendasi di sini. Kemudian setelah itu baru dilakukan oleh seleksi administrasi oleh tim ISMA Kementerian. Oke, jadi ini yang penting diperhatikan bahwa jadi mendaftarnya itu hanya di di web ini ya, ii.fosma.kemdikbud.go.id. Jadi kalau ada yang web-web lain yang mengaku tempat mendaftar itu diabaikan saja. Jadi ini webnya. Jadi webnya itu bisa diakses juga dari ini ya. Kita bisa membuka lewat sini juga, lewat kampus Merdeka Kemdikbud bisa. Nanti tinggal klik di vocational page-nya. Jadi bisa lewat sini atau langsung juga ke webnya ini. Oke. Nah, pendaftarannya itu ada 3 tahapan ya. Jadi registrasi akun tadi sudah bisa mulai besok, kemudian isi profil dasar bisa mulai dari besok, kemudian isi form pendaftaran baru mulai 1 Mei nanti. Oke, jadi itu tahapannya. Kemudian bagaimana yang kita lakukan di KUI? Jadi di KUI rencananya jadi akan ada pre-test dulu TOEFL-nya, kemudian atau tes prediksi ya, prediksi. Kemudian setelah itu baru akan ada nanti pihak KUI mengecek berkas adik-adik semua. Kemudian berdasarkan itu nanti juga kita sesuaikan dengan yang diupload di sistem untuk diberikan rekomendasi di dalam sistem yang sudah disiapkan oleh tim ISMA. Oke, itu saja saya pikir penjelasan untuk ini. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan bisa kita jawab di sesi diskusi dan juga nanti bisa dibantu oleh tim OIA yang lain. Oke, untuk presentasi saya kembalikan ke ya, sebentar ya. Halo Ria. Oh iya Pak Melizar. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Melizar atas paparannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di chatbox, apabila ada pertanyaan boleh langsung diketik di chatbox atau langsung ditanyakan kepada Pak Melizar. Kalau ada yang belum mengerti atau misalnya masih ragu-ragu nih prosesnya seperti itu. Jadi perlu kami ingatkan ya. Jadi pendaftaran di website ISMA-nya itu sudah bisa dilakukan mulai dari besok. Ya, nah jadi adik-adik boleh langsung buat akunnya dan bisa mengisi data diri seperti KTP ya, jadi upload bukti KTP dan foto ya. Itu bila belum ada sertifikat TOEFL, TOEIC, IELTS atau Duolingo. Tapi kalau sudah ada berkas yang lain, silahkan langsung diupload boleh gitu ya. Jadi sambil mempersiapkan misalnya bagi adik-adik yang belum ada nilai skor bahasa Inggrisnya, sambil menyiapkan skornya, boleh pelan-pelan ya diisi data di web tersebut. Nah, jadi disarankan langsung dibuat ya, langsung dibuat akunnya, karena kalau telat kadang-kadang misalnya nanti websitenya down atau apa yang tidak bisa, istilahnya tidak bisa kita ini segera ya. Jadi makanya kalau besok kalau memang sudah dibuka langsung saja dibuat akunnya seperti itu. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Boleh dibuka mic-nya atau langsung diketik di sini ya, kalau emang ada yang mau ditanyakan.
Di sini ada nggak yang sudah punya sertifikat bahasa Inggris yang itu tadi, yang disebutkan 4 jenis tadi? Setahu Ria ada nih yang anak informatika ada yang sudah pernah tes TOEIC dan lumayan tinggi TOEIC-nya. Cuman sepertinya tidak valid lagi ya. Betul, tidak Validnya valid. Itu sampai 2021. Jadi kan ini kan udah 2022 ya. Ya. Padahal nilai skor TOEIC-nya lumayan tinggi, sangat tinggi, Masya Allah. Ini sepertinya ada pertanyaan nih. Ya. Oke, apakah dengan mengikuti program ISMA semester yang kita lalui diulang kembali atau telah diganti lewat ISMA tersebut? Oke, baik. Jadi program ISMA ini adalah program bagian dari program Kampus Merdeka seperti itu. Jadi dengan mengikuti program ini selama 1 semester nanti adik-adik mahasiswa akan diberikan kredit di kampus kita itu sebesar 20 SKS. Ya. Nah, nanti proses konversinya 20 SKS itu ditentukan oleh prodi dan fakultas gitu. Jadi akan dikonversi ke mata kuliah apa saja program belajar di luar itu selama 1 semester. Tapi adik-adik berhak atau kampus wajib memberikan 20 SKS. Nah, jadi 20 SKS itu bisa jadi di 1 semester. Kalau di 1 semester itu tidak semua cocok, mungkin prosesnya jadi bisa di 2 semester seperti itu. Jadi dapat SKS 20 SKS. Mungkin Karya bisa menambah penjelasannya, Karya. Ya baik. Jadi penjelasannya sudah sangat baik Pak Melizar. Jadi memang artinya kalian tidak perlu mengganti ulang ya, karena memang kalian itu tetap dihitung kuliah, tapi kuliahnya di luar negeri. Ya, nanti mata kuliah apapun yang kalian ambil di sana itu akan diakui di universitas asal. Jadi akan diakui di sini. Makanya salah satu persyaratan yang OIA tetapkan adalah kalian harus buat learning agreement. Kenapa? Artinya kalian harus berdiskusi dengan prodi terkait mata kuliah yang akan kalian ambil di sana dan yang akan diakui oleh prodi. Ya, jadi sebelum memilih mata kuliah ya, jadi ini dulu konsultasi dulu dengan prodi. Apakah kalau misalnya saya kampus tujuannya ini dan mata kuliah yang akan saya ambil ini, atau misalnya magang yang saya mau ambil ini di sini, apakah akan bisa diakui dan mata kuliah apa yang diakui. Nah, itu nanti diisi di learning agreement seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya, adik-adik tidak perlu mengulang semester, tapi nanti mata kuliah yang diambil di sana akan diakui. Jadi jangan khawatir. Jadi kalian tetap kuliah, tapi kuliahnya itu di luar negeri. Karena di sini di universitas asal itu kalian tetap aktif. Gitu. Tapi syaratnya tidak boleh mengambil mata kuliah di kampus asal. Jadi kalau sudah ambil mata kuliah di luar negeri, di kampus asal tuh nggak boleh kuliah. Jadi nggak boleh double kuliah. Misalnya di kampus asal kuliahnya sambil melalui online gitu. Itu nggak boleh. Karena memang diharapkan ketika mengikuti program IISMA ini, mahasiswa harus fokus belajar di sana dan mendapatkan nilai sebaik mungkin. Dan juga mendapatkan pengalaman exchange culture atau misalnya sebagai duta Indonesia di sana. Jadi tidak boleh double kuliah seperti itu. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik atau boleh langsung ditanyakan ke Pak Melizarnya. Kita ada grup juga ya, sudah dibuat grup WA-nya. Di sini kalau ada yang belum bergabung dengan grup WA yang mahasiswa, iya boleh. Ya silakan boleh, kan kita gitu copy ya. Ininya ya, linknya. Jadi ya kan sekali lagi saya bilang bahwa tahun pertama program apapun beasiswa itu selalu relatif lebih mudah. Artinya apa? Ini kesempatan besar ya bagi adik-adik semua. Jadi manfaatkan betul kesempatan ini. Karena yang pertama kalau mahasiswa D3 itu kan hanya sekali dapat kesempatan ya. Jadi karena hanya boleh di tahun kedua. Tapi kalau mahasiswa D4 masih ada kesempatan di tahun ketiga seperti itu. Jadi memang kesempatan sekali ya. Jadi
rugi sekali kalau ini tidak dimanfaatkan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa berusaha maksimal, ya, baik dari sisi kami di International Office, kami berusaha membantu apa yang bisa kami bantu, kemudian juga di sisi adik-adik mahasiswa gitu. Karena ini bisa saya bilang lah kesempatan sekali bagi mahasiswa D3 ya, sekali seumur Anda kuliah di 3 tahun itu hanya ini sekali kesempatannya. Kalau di 4 mungkin yang semester sekarang tahun kedua masih bisa nanti di tahun ketiga seperti itu. Jadi cuma memang kita jadwalnya memang agak kepepet sekali, ini juga bersamaan dengan Lebaran, tapi itulah yang jadwal yang diberikan oleh kementerian, kita nggak bisa berbuat apa-apa masalah jadwal itu. Ada yang pernah pengalaman ikut Duolingo nggak di sini? Nah, kalau mungkin nanti yang mau ikut Duolingo tapi belum tahu teknisnya, mendaftar dan lain sebagainya, belum tahu, nanti bisa hubungi OIA, nanti kami bisa hubungkan dengan mahasiswa yang sarjana, ya, yang program sarjana yang sudah berpengalaman mengikuti tes itu. Kalau materi tesnya bisa dilihat di YouTube, ya, di YouTube banyak sekali materi tesnya. Oke, baik. Ada yang mau, jangan malu-malu adik-adik lagi, karena lagi kalau ada yang memang tidak mengerti atau sangat-sangat ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, karena kita waktu juga sangat terbatas, seperti Pak Manajer sampaikan tadi, waktunya terbatas dan banyak hal yang harus kita siapkan. Jadi mungkin kakak ingatkan lagi, nanti juga akan kakak kirim ke grup ya, bahwa dokumen yang harus disiapkan untuk program IISMA ini adalah yang pertama itu CV ya, CV-nya harus dalam bahasa Inggris ya. CV harus dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu transkrip nilai. Nah, jadi pengalaman dari anak-anak yang program saja, nah transkrip nilainya itu tidak ditranslate di pusat bahasa atau di penerjemah tersumpah. Jadi dari sekarang kalian translate-nya bawa ke pusat bahasa ya, kemudian dileges, ditandatangan dan dicap, distempel oleh pusat bahasa atau dileges ya. Jadi pastikan kalian menyiapkan transkrip nilai yang seperti itu, karena agar tidak 2 kali mengupload atau nanti misalnya langsung dinyatakan gagal oleh Dikminya, karena yang perlu kalian tahu kan program ini seluruh Indonesia ya. Jadi kalau ada kekurangan apapun yang selama mereka ada kekurangan langsung digagalkan, saya langsung di-cut sama mereka ya. Jadi itu yang kedua, transkrip nilai yang berbahasa Inggris ya, CV ya bahasa Inggris, transkrip juga bahasa Inggris yang di-translate dan dileges di pusat bahasa. Kemudian yang pastinya skor bahasa Inggris ya, tadi TOEFL ABT, IELTS, TOEIC atau Duolingo ya, yang paling memungkinkan mungkin Duolingo atau TOEIC kalau kalian udah pernah ikut TOEIC gitu ya. Jadi Duolingo bisa dilihat bahan-bahannya di YouTube ya, di misalnya di Teacher Sally atau Teacher Look ya. Jadi banyak materinya di situ, dan ada juga trial test, ada tes trialnya. Gitu. Nah, kemudian kalian harus siapkan juga motivation letter, artinya alasan kenapa kalian ingin memilih program ini, karena itu akan sangat terbantu untuk kalian menulis essay nanti, karena di IFOSMA ini kalian juga harus menulis essay. Ya, menulis essay nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan terkait background kalian dan juga kesiapan kalian dalam mengikuti program ini ya. Nah, kemudian pastinya KTM, itu kan KTM sekarang sudah langsung upload ya ketika membuat akun yang pertama kali. Kemudian learning agreement yang menyatakan bahwa kalian memilih kampus mana, mata kuliah apa, dan sudah disetujui oleh prodi itu nanti ya, kalau sudah ada host university-nya. Kemudian yang surat pernyataan dari orang tua atau surat izin dari orang tua bahwa orang tua kalian mengizinkan kalian untuk mengikuti program ini ya. Jadi karena ada pengalaman bahwa si anaknya sudah apply program tapi kemudian orang tua tidak mengizinkan karena terlalu jauh misalnya. Jadi itu yang kita tidak mau ya. Jadi menurut saya jangan sayang kalian juga
udah ikut tapi misalnya nggak diizinkan oleh orang tua untuk pergi. Nah, yang terakhir itu nanti ada surat pernyataan diri. Nah, itu kita sedang tunggu dari Dikti ya. Jadi nanti itu yang harus kalian isi. Oke, jadi itu pastikan semua dokumen yang pelan-pelan kalian siapkan karena ditutup pendaftaran dari pusatnya itu tanggal 14 Mei. Ya, dan ini kebetulan libur Lebaran. Oh ya, baru dapat info katanya 21 Mei ya, karena memang libur Lebaran kan lumayan lama tahun ini ya, tapi artinya walaupun waktunya masih lama, tapi tetap adik-adik ya harus disiapkan mulai dari sekarang, karena di perjalanan itu pasti nanti lama, diurus transkrip, urus misalnya jumpain dengan prodi, misalnya nanti kan ada yang mata kuliahnya misalnya nggak sinkron, ada apapun itu, jadi harus mulai dari sekarang itu udah mulai dicicil ya, sama persiapan tes bahasa Inggris. Jadi besok kita akan adakan tes TOEFL oleh Pusat Bahasa jam 8.30 ya, jam 8 harus hadir di RKU 1 lantai 1. Jadi nanti bagi yang sudah ada namanya yang dikirimkan oleh prodi boleh langsung mengikuti tes yang dibuat oleh Pusat Bahasa. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Ya, kalau memang tidak ada, nanti jangan lupa join di grup WhatsApp ya yang saya lampirkan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan apapun bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup ya. Jadi kita itu sebagai sarana komunikasi untuk memudahkan kalian mendaftar program ini. Oke, bagaimana Pak Melizar? Apa kita tutup saja kalau memang tidak ada lagi? Ya, boleh. Jadi besok tes awal lah ya. Jadi untuk memetakan kesiapan untuk ikut tes yang aslinya seperti itu ya, dari prediksi. Jadi yang udah daftar berapa orang tuh besok? Kita yang sudah masuk ke data ke kita itu ada 30 orang. 30, oke. 30 orang. Mudah-mudahan bisa ikut semua dan semuanya itu punya nilai yang bagus sehingga lebih meyakinkan untuk ikut Duolingo atau tes apa selain Duolingo gitu. Iya, insya Allah. Ya, nanti kalau memang ini kita anggap sudah yakin atau bisalah kita untuk ikut Duolingo, nanti kalau perlu pengarahan teknis Duolingo nanti bisa dibuat juga satu sesi khusus tentang Duolingo. Nanti kita minta ini narasumbernya dari mahasiswa sarjana program sarjana yang sudah ikut tes Duolingo seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Melizar atas pemaparannya dan berbagai informasi yang diberikan pada hari ini. Kita harapkan semoga adik-adik semua yang program vokasi tahun ini banyak yang mendaftar dan yang lulus pastinya ya. Jadi kita sangat-sangat berharap dari misalnya total yang kita kirimkan itu hampir semua lulus berkas dan bisa lulus wawancara pastinya. Oke, terima kasih pada semua pada ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang sudah berhadir hari ini. Kalau memang ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan ke grup nantinya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.